Hai teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas ya tentang bagaimana membangun relationship. Ya, tentunya relationship ini sangat dekat banget dengan kehidupan kita. Betul tidak? Betul ya. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti bertemu ya dengan lawan bicara kita, entah itu teman di kantor, entah itu saudara kita dan lain sebagainya, yang tentunya mereka akan punya porsinya atau mereka punya peran di masing-masing kehidupan mereka. Nah, kali ini saya akan bercerita nih bagaimana relationship dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana relationship dalam hubungan bisnis, dan bagaimana membangun relationship khususnya untuk para khususnya dengan para pelanggan utamanya mereka. Nah, jangan kemana-mana, tunggu video saya sebentar lagi. Nah, teman-teman semua, tentunya dalam menjalin relationship atau membangun sebuah hubungan, setiap orang tentunya berbeda tujuan maupun konteksnya, betul tidak? Nah, kita tahu nih teman-teman, dalam menjalin sebuah relationship atau hubungan, berbedanya seperti apa? Contoh, saya dengan teman kantor tentu akan berbeda ketika saya menjalin relationship dengan misalkan dengan keluarga, dengan sahabat, ya kan? Atau dengan keluarga saya sendiri tentunya akan berbeda. Konteksnya apa, tujuannya juga apa, dan kekuatan dan kedalamannya pun juga akan berbeda. Nah, begitu juga dengan key account manager. Key account manager mereka punya pelanggan-pelanggan yang tentunya tidak hanya satu kan, bisa aja dia lebih dari satu, ada yang 10, ada yang 20, bahkan ada yang sampai lebih dari 30. Nah, lantas bagaimana kita membagi relationship yang seperti apa yang nantinya akan membantu kita mencapai konteks tadi dan tujuan tadi. Nah, teman-teman semua, dalam membangun relationship atau membangun sebuah hubungan, tentunya diperlukan pendekatan yang berbeda-beda. Betul tidak? Betul. Kenapa itu diperlukan? Karena karakter setiap orang berbeda-beda. Nah, ketika kita punya pendekatan yang berbeda di setiap individu, tentunya ekspektasi dan konteks dari terjalinnya hubungan itu akan tercapai. Nah, disinilah diperlukan kemampuan kita membangun relationship yang dalam atau deep relationship dengan semua pelanggan-pelanggan kita. Nah, teman-teman semua, sekarang saya akan share ya beberapa contoh membangun relationship ya dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, teman-teman semua, yang terdekat dalam kehidupan kita pasti punya keluarga. Betul kan? Iya. Jadi relationship pertama atau koneksi pertama kita adalah keluarga kita. Ya kan? Sebagai seorang anak misalkan, tentunya kita akan menjalin relationship dengan orang tua kita. Bagaimana kita menjadi seorang anak yang berbakti kepada orang tua, ya kan? Bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik buat orang tua kita. Kalau kita punya adik, tentunya kita juga akan memberikan yang terbaik buat adik kita. Jangan sampai adik kita istilahnya terlantar lah ya. Itu bentuk relationship kita sebagai anggota keluarga, dan tentunya hubungan ini pasti akan dalam banget kan kita dengan adik kita. Kalau kita punya kakak juga dengan kakak kita, bahkan orang tua kita. Yang ini tidak bisa kita hindari, kita harus jaga keluarga kita. Nah, inilah contoh relationship terdekat yang ada di kehidupan kita sehari-hari, yaitu keluarga. Ketika relationship kita di keluarga bagus, insya Allah kehidupan kita juga akan bagus. Nah, tadi contoh yang pertama teman-teman. Nah, sekarang contoh yang kedua dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu kan, kita pasti punya teman, betul tidak? Betul ya, cek aja di kontak kita ya, ada berapa ya teman-teman kita. Nah, tentunya teman-teman, dari sekian banyak kontak teman yang ada di handphone kita atau dalam lingkaran kita,
Tentunya ada teman yang biasa-biasa saja, ya kan? Ada yang teman itu bahkan bisa sampai jadi sahabat, ya kan? Ada juga yang jadi musuh, jangan ya. Kalau bisa kita jadikan semua teman ya, harapan saya seperti itu. Nah, teman dekat atau teman biasa, perlakuannya berbeda nggak? Berbeda. Ngomongnya berbeda nggak? Berbeda. Teman biasa kita akan ngomong mungkin ya non formalitas ya, biasa-biasa saja. Tapi ketika kita dengan sahabat kita atau teman dekat kita, tentunya kita bisa ngobrol hal-hal pribadi tentunya ya, yang mungkin itu tidak bisa diketahui oleh orang banyak. Nah, tentunya untuk memilih sahabat, untuk memilih yang terbaik dari sahabat kita, tentunya kita akan pilih-pilih. Betul tidak ya? Jadi teman-teman, cara ngecek ya, mereka atau dia adalah sahabat terbaik kita adalah apakah dia datang saat kita jatuh. So, teman-teman semua, mari kita cek siapa sih orang yang tetap ada di belakang kita, ada di samping kita ketika kita dalam keadaan jatuh. Nah, teman-teman, sekarang contohnya yang ketiga. Dalam interaksi kita ya, di lingkaran kita tadi ada kan ya teman-teman, ya kan, akan ada yang jadi sahabat, dan biasanya ada juga yang jadi pasangan hidup kita. Jadi kalau kata teman saya dulu ya, jodoh itu, pasangan itu dekat dengan kita. Nah, dekat itu ada dua arti ya, dekat dalam lingkaran kehidupan kita, atau dia mirip-mirip nih, mirip fisiknya, mirip sifatnya, karakternya atau perilakunya, sehingga kemiripan-kemiripan ini akan menciptakan kesamaan atau similarity. Ketika ada similarity atau kesamaan, akan ada tarik-menarik atau saling ketertarikan. Betul tidak? Siapa yang sedang jatuh cinta nih, ya kan? Pasti merasakan seperti ini ya, nyaman ya kan? 1 jam berasa kurang, 4 jam berasa kurang, bener nggak? Iya, karena ada rasa nyaman, ada rasa senang. Jadi ini semua timbul ketika kita satu, saling menghargai satu sama yang lain. Kemudian yang kedua, adanya kepercayaan antara satu dengan yang lainnya. Betul tidak? Kita menjalin hubungan dengan pasangan tentu butuh kepercayaan dong, bener nggak? Tanpa kepercayaan ya hubungan itu atau relationship itu tidak akan terjadi. Dan ketika kepercayaan sudah tumbuh ya kan, sudah 100% baratnya, saling menghargai, nyaman, semuanya oke. Lanjut gak hubungannya? Lanjut ya, pasangan taruh menikah ya. Jadi itu teman-teman, ini contoh ketiga ya, bagaimana relationship dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke teman-teman, sekarang saya akan bercerita tentang contoh relationship atau macam-macam relationship yang terakhir atau yang keempat ya, yaitu bagaimana kita build relationship secara profesional ya, atau membangun hubungan secara profesional. Nah, baik di lingkungan kerjaan kita dengan rekan kerja kita, atau relationship secara bisnis dengan pelanggan-pelanggan kita. Tentunya ini juga perlu kita bangun. Seperti halnya kita tadi di dalam keluarga, dengan sahabat, dengan pasangan, ini pun juga perlu kita bangun. Nah, contoh profesi yang membangun relationship, ada yang tahu nggak? Ya, saya mau tanya ke pemirsa semua. Kita semua di sini misalkan bekerja ya, pasti punya profesi masing-masing ya, bener nggak? Misalkan contoh dokter, ya nggak? Kemudian ada guru, kemudian misalkan ada menteri dan lain sebagainya. Mereka sebagai seorang profesional, tentunya mereka juga punya pelanggan, bukan? Betul, ya nggak? Apalagi sebagai seorang sales ya, tentu juga punya pelanggan. Nah, di samping punya pelanggan, mereka melakukan relationship nggak? Betul, mereka juga melakukan relationship. Nah, di sini ada juga satu profesi teman-teman yang sama ya, sama-sama punya pelanggan, sama-sama dia fokusnya membangun relationship, yaitu seorang key account manager. Jadi teman-teman semua, bagi Anda yang bukan profesinya sebagai seorang account, sharing ini insya Allah bermanfaat buat teman-teman juga ya. Karena apa? Karena tadi sama-sama punya pelanggan dan sama-sama membangun relationship.
Ibaratnya seorang CAM ini adalah jembatan. Jembatan antar apa? Antara perusahaan dengan customer-nya. Bagaimana seorang CAM ini bisa menjembatani atau menjadi perwakilan ya dari perusahaan ataupun dari customer-nya, sehingga menghubungkan antara kebutuhan dari pelanggannya dengan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaannya. Nah, tentunya untuk bisa membuka apa kebutuhan dari pelanggan ini, tentunya diperlukan kedekatan dong, bener nggak? Diperlukan hubungan yang lebih dalam dong, bener nggak? Nggak mungkin ya kita bisa tahu kebutuhan dari customer kita kalau kita belum bisa membangun hubungan yang baik dengan pelanggan kita. Nah, tentunya setelah kita tahu kebutuhannya, setelah kita bisa memenuhinya, jangan lupa kita harus tetap menjaganya. Nah, teman-teman semua, urusan menjaga klien kita atau customer kita itu bagian penting dari seorang key account manager. Ya kan? Jadi jangan sampai ketika kita sudah mendapatkan pelanggan kita biarkan saja gitu ya. Tidak kita urus ya. Tidak kita openi kalau bahasa Jawa ya. Sehingga ketika kita bisa maintain mereka, kita bisa membangun atau menjaga mereka, loyalitas akan kita dapatkan. Betul nggak? Ya nggak? Seperti halnya kita menjalin tadi dengan pasangan kita ya. Ketika kita tetap melihat hal-hal detail yang mereka butuhkan, ya kan, kita bisa men-solvekan apa masalah mereka, tentu mereka akan loyal dengan kita. Nah, ketika mereka loyal dengan kita, mereka tidak akan jarang untuk memberikan rekomendasi produk atau jasa kita, bahkan diri kita, kepada relasi mereka yang di luar sana. Itu yang terkadang kita lupakan sebagai seorang CAM. Tentunya fokusnya key account manager ini adalah menjaga supaya relationship ini jangka panjang, bukan hanya saat itu saja. Jadi teman-teman sebagai seorang profesional ya, tadi saya sampaikan apapun profesinya teman-teman adalah seorang key account manager. Jadi mari kita jaga pelanggan-pelanggan kita supaya tetap loyal dengan produk, jasa, dan perusahaan kita. Nah, teman-teman semua, tentunya sebagai seorang key account manager, salah satu syaratnya harus supel ya kalau kita jadi seorang CAM ini ya. Maksudnya kita harus ramah, ya, sopan, ya, bertemu dengan siapapun ya. Jadi ini ada sedikit pengalaman unik ya ketika saya menjadi seorang CAM. Jadi saya itu biasa berkenalan ya, mulai dari level paling bawah sampai dengan top manajemen ya. Jadi mulai dari satpam bahkan UB, saya pun berkenalan dan menyimpan nomor mereka. Itu keunikan saya. Dan apa yang membuat ini jadi unik? Kadang kita lupa bahwa orang-orang di front ya, di front itu adalah orang penting juga yang perlu kita kenal ya, yang perlu kita sapa, yang perlu kita hargai dan hormati. Karena mereka adalah bagian dari sebuah corporate atau perusahaan. Nah, menarik ya teman-teman semua ya. Kita sudah istilahnya mengetahui ya contoh-contoh relationship dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari keluarga, mulai dari teman, sahabat, pasangan ya, sampai yang terakhir adalah relationship secara profesional. Tentunya apapun leveling, apapun bentuk ya dari relationship, ujung-ujungnya adalah bagaimana kita mempertahankan relationship ini. Bagaimana kita menjaga kepercayaan yang sudah diberikan oleh mereka kepada kita. Bagaimana kita menjaga mereka supaya tetap loyal dan tetap mau bekerja sama dengan kita sebagai seorang profesional yang nantinya akan berdampak juga, tadi saya sampaikan, kepada diri kita, tentunya bentuk rekomendasi ya, produk jasa kita, bahkan perusahaan kita. Itu aja dari saya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Saya MC Anwar, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Salam sukses.